Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kitab tauhid ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan dialah Allah yang telah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jika nikmat-nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lalu kita hitung satu persatu, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun di antara nikmat yang utama adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan membahas tentang masalah iman, di mana rukun iman itu ada 6. Ada berapa rukun iman? Masih ingat gak? Mudah-mudahan masih ya. Yang pertama adalah al-imanu billahi ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan masuk kepada rukun-rukun iman. Lalu yang pertama kita akan membahas tentang al-imanu billahi ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan al-imanu billahi ta'ala? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah huwal i'tiqadul jazimu bitafarrudihi subhanahu wa ta'ala fi rububiyyatihi. Mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah dengan kita meyakini. Jadi mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kita meyakini al-i'tiqad al-jazim, meyakini dengan secara pasti, dengan tidak ragu-ragu. Jadi mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang pasti, yang tidak ragu-ragu, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat rububiyahnya. Apa yang dimaksud dengan sifat rububiyahnya? Di mana hanya Allah Subhanahu wa taala saja
yang menciptakan ini alam. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengatur kehidupan ini alam. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menentukan kehidupan ini alam. Itu namanya apa? Mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersendirian di dalam sifat rububiyahnya. Artinya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini alam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan ini alam. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menentukan kehidupan ini alam. Ini yang wajib kita imani. Sehingga Allahu al-Khaliq, Allah pencipta. Allah ar-Razik, Allah yang memberikan rezeki. Allah al-Mu'ti, Allah yang memberi. Allah al-Mani, Allah yang mencegah. Allah al-Muhyi, Allah yang menghidupkan. Allah al-Mumayyit, Allah yang mematikan. Jadi semuanya apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan apa? Tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah, di mana wajib bagi kita untuk meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengadakan ini alam, yang mengatur ini alam, dan yang menentukan segalanya dalam kehidupan apa? Ini alam. Kemudian setelah itu kita masuk lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk meyakini bahwa yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Jadi yang pertama tadi apa? Yang menciptakan segala ini alam, yang mengatur segala ini alam, yang menentukan segala ini alam, hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih alam? Alam itu apa? Kullu mawjudin siwallah. Setiap yang ada selain Allah itu adalah alam. Artinya alam itu yang diciptakan. Jadi yang diciptakan selain Allah apa? Yang ada selain Allah itu apa? Selain Allah Subhanahu wa taala itu apa? Alam. Kemudian setelah itu kita masuk untuk meyakini bahwa yang berhak untuk diibadahi dengan benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam cara. Di mana kita beribadah itu ketika kita tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertaubat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta, maka meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan tauhidur rububiyah atau tauhidul uluhiyah. Tauhid apa? Uluhiyah. Kemudian yang ketiga, di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini, wajib bagi kita untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan tentang dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi wajib bagi kita untuk mengimani tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan tentang dirinya, yaitu diri Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadisnya berupa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini yang ketiga. Jadi yang ketiga tadi, ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala apa? Wajib bagi kita untuk meyakini, mengimani dengan apa yang Allah kasih tahu, Allah kabarkan tentang dirinya dari Al-Qur'anul Karim, atau dari kabar Rasulullah SAW dalam hadisnya
tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Karena yang tahu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk mengetahui tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu harus merujuk kepada Al-Qur'an. Jadi kita tidak boleh menginovasi, membuat mengada-ngada, kali ini nama Allah nih, barangkali ini nama Allah, nggak bisa. Kali ini sifat Allah, kali ini sifat Allah, nggak boleh. Kenapa? Karena harus mengacu langsung kepada Al-Quran. Kenapa? Karena yang tahu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Setelah Allah Subhanahu wa taala siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tahu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Karena Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Wahyunya. Nah, inilah yang disebut apa? Tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya tentang tiga tadi. Yang pertama apa tadi? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi biar kita ingat karena ini penting. Karena ini penting. Yang pertama ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini alam apa saja yang ada di permukaan bumi ini, baik di langit maupun di bumi, di alam ini, sejagat raya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, hanya Allah yang mengatur kehidupannya, diatur kehidupannya. Ada planet-planet yang planet-planet itu tidak saling bertabrakan. Kenapa? Karena yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Air laut, ada yang asin, ada binatang-binatang yang ada di dalam apa? Air laut. Itu semuanya apa? Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tentukan masing-masing apa? Kehidupannya. Kemudian kita masuk lagi kepada apa? Bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ibadah itu kan al-khudu' wat tadallul, tunduk dan patuh. Di mana kata-kata ibadah itu kata ulama ismun jami'un fi kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Satu nama yang mencakup apa yang Allah suka dan Allah ridha. Baik ucapan kita, perbuatan kita, baik yang zahir maupun yang batin. Sehingga kata-kata ibadah itu sangat luas. Kita berdoa itu ibadah. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Ketika kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyembelih binatang, itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita menyembelih di dalam bulan Idul Adha, itu dengan mengucapkan bismillah. Kita menyembelih itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana orang-orang musyrikin yang mereka menyembelih atas nama berhalanya. Ketika kita meminta ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Namanya tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga mengimani tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang Allah beritahukan di dalam Al-Qur'an. Kalau yang tidak diberitahukan kita tidak tahu, tidak wajib. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Yang wajib apa? Yang diberitahukan, yang wajib kita imani. Karena ada lagi nanti yang disebutkan yang manusia tidak tahu. Yang wajib apa? Yang diimani hanya yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan di dalam Al-Qur'anul Karim. Atau yang Rasulullah SAW kasih tahu tentang sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini yang disebut dengan tauhid al-asma was sifat. Kemudian habis kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk kepada al-imanu bil malaikah. Beriman kepada para malaikat. Jadi kata-kata malaikat itu bentuknya plural. Apa plural? Bentuk jamak. Singularnya atau bentuk tunggalnya adalah malakun. Bentuk tunggalnya apa? Malakun. Jadi bentuk jamaknya malaikat. Cuman kita kan bahasa Indonesia
walaupun itu satu juga tetap aja malaikat juga gitu ya. Padahal kata-kata malaikat itu bentuknya apa? Plural, bentuk apa? Bentuk jamak. Jadi di dalam rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu beriman. Rukun iman. Pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada para malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat beriman kepada siapa? Nabinya. Yang kelima beriman kepada hari akhir. Yang keenam beriman kepada takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk al-imanu bil malaikah. Beriman kepada malaikat. Apa definisi malaikat? Al-malaika secara lughatan dari kata-kata malak. Jadi al-malaika itu merupakan jamak dari malakun. Dia bisa diambil, menurut ahli bahasa, dia bisa diambil dari kata-kata mustaq. Mustaqnya itu minal alukah. Yang artinya ar-risalah. Jadi apa? Mustaq itu apa? Bisa diambil arti kata yang lain dengan kata-kata al-alukah. Yang artinya ar-risalah. Kenapa? Karena malaikat itu juga merupakan utusan Allah. Risalah apa? Malaikat juga apa? Utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, mengutus malaikat Israfil. Karena mereka masing-masing punya tugas yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mencabut ruh. Itu secara lughatan, secara bahasa, etimologi. Sekarang kita masuk kepada al-istilahi, terminologi. Apa yang disebut dengan malaikat? Malaikat itu adalah alamun ghaibiyun, makhlukuna abiduna lillahi ta'ala, wa laysa lahum min khasa'isir rububiyyati syai'un. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin wa nahahumul inqiyadut tammu li amrihi wal quwwatu ala tanfidhihi. Bisa dipahami deh? Ya, sekarang apa arti malaikat? Ya, secara istilah, malaikat itu adalah satu makhluk yang berada di alamun ghaibiyun. Alam yang ghaib artinya yang enggak kelihatan. Jadi malaikat itu enggak kelihatan. Ya. Makanya disebut apa? Alamun ghaibiyun. Satu makhluk yang merupakan alamun ghaibiyun. Makhlukuna, mereka diciptakan. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah SWT, bukan ada dengan sendirinya aja. Muncul, kalau bahasa kita ujuk-ujuk ada aja gitu, enggak, dia diciptakan gitu. Kemudian abiduna lillahi ta'ala, dan mereka adalah makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi makhluk apa? Malaikat itu adalah makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang nganggur malaikat. Kenapa? Karena kerjaannya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Nabi Adam, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi ketika Allah SWT berbicara kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya ingin menjadikan di permukaan bumi ini seorang khalifah. Lalu kata para malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan di permukaan bumi ini orang-orang yang yasfikud dima wa yufsiduna fil apa? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, orang yang suka merusak di permukaan bumi. Wa yasfikud dima, dan suka menumpahkan darah, suka perang, suka berbunuh-bunuhan. Sedangkan saya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini, kata para malaikat, senantiasa bertasbih kepadamu dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan senantiasa apa? Mentakdiskan engkau ya Allah. Jadi malaikat itu pekerjaannya bertasbih.
Kecuali ada malaikat-malaikat yang khusus diberikan tugas masing-masing, seperti malaikat Jibril memberikan wahyu, malaikat maut mencabut apa? Ruh manusia. Ada orang apa? Malaikat-malaikat tertentu yang memang diberikan tugas. Tapi malaikat semuanya apa? Punya pekerjaan, bertasbih senantiasa apa? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nganggur gitu. Beda dengan apa? Dengan manusia kan? Tapi kadang-kadang kalau orang Betawi memang gini nih. Ada anak nongkrong, lu kerjaan lu nongkrongmu jadi kerjaan. Ada lagi ngobrol, lu kerjaan lu, jadi semuanya jadi kerjaan juga itu. Jadi nggak ada nganggur. Kenapa? Kerjaannya ngobrol mulu gitu. Kerjaannya apa? Ngomongin orang, jadi kerjaan semua itu. Padahal itu bukan kerjaan gitu. Itu apa? Justru apa? Membuang-buang waktu. Jamaah sekalian, kemudian malaikat itu disebutkan oleh para ulama, walaisa lahum min khasa'isi ar-rububiyah. Jadi pertama, alamun ghaibiyun. Satu makhluk yang berada dalam alam yang gaib, artinya yang enggak kelihatan. Ya. Kemudian makhlukun, diciptakan. Yang ketiga, abiduna lillah. Dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaisa lahum min khasa'isir rububiyyati syai'un. Dan malaikat tidaklah bagi mereka memiliki kekhususan sifat rububiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini alam, kemudian malaikat juga ciptain ini alam. Enggak. Allah Subhanahu wa taala menentukan ini alam, begitu apa? Kemudian malaikat juga enggak. Malaikat itu dia tidak akan melaksanakan tugas untuk mencabut ruh seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak akan memberikan rezeki kepada seseorang, malaikat yang suka apa? Memberikan rezeki kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat itu tidak memiliki sifat khasa'isir rububiyah. Kenapa? Karena yang hanya memiliki sifat rububiyahnya itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khalaqahumullahu taala min nurin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat dari cahaya, sedangkan kita manusia dari apa? Tanah awalnya. Kemudian kalau setan jin dari api. Kemudian malaikat itu adalah yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya, dan malaikat itu diberikan kekuatan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu diberikan apa? Kekuatan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ وَلَهُ, dan kepada Allah lah man fis samawati wal ard, yang ada orang yang apa? Malaikat yang ada di langit dan bumi. Jadi walahu, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka beribadah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Yang di langit siapa? Para malaikat. Yang di bumi apa? Manusia. Wa man 'indahu, dan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yastakbiruna an ibadatihi. Mereka tidak istikbar, tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Tidak semangat siapa? Tidak menolak kebenaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, langsung mereka apa? Laksanakan. Itu malaikat. Yusabbihuna al-laila wan nahar. Dan mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Kalau begini berarti malaikat tidur gak nih? Enggak tidur. Siang malam dia apa? Senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, jadi malaikat itu senantiasa apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan senantiasa langsung dikerjakan, enggak entar-entar. Beda dengan manusia. Ketika panggilan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, baru bangun azan. Qomat, Allahu akbar, baru juga qomat. Imam udah Allah, imam juga baru mulain. Udah salam terakhir, assalamualaikum, baru juga salam, masih ada waktu. Itu manusia tuh, suka nawar-nawar. Pulang kantor,
Hujan, nah sekarang lagi musim hujan nih. Mobilnya kotor. Kena debu kena apa? Hujan. Tetesan apa? Tanah. Ya namanya apa? Hujan kan ketetesan tanah. Mobilnya kotor sampai rumah. Atau dia naik motor, motornya kotor. Udah adzan nih. Yang dia apa? Yang dikerjain bukan apa? Buru-buru, mandi, sholat, tapi apa? Motornya. Sayang nih motor nih, cuci dulu ntar karat lagi. Mobil juga sayang nih. Padahal lagi adzan. Padahal orang lagi apa? Sholat. Dia sayangan mobil ketimbang dirinya gitu. Padahal kalau dia, apalagi sampai meninggalkan sholat, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Cuman gara-gara apa? Nyuci mobil doang. Gitu. Jamaah sekalian, jadi sayang mobil, dielus-elus mobil ya. Pulang apa? Pulang kerja itu. Nah, malaikat nggak begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat maut, cabut tuh ruh manusia, dicabut langsung. Nggak pakai protes tuh. Malaikat maut apa? Ya Allah, jangan, kesian tuh orang lagi sedang ganteng-gantengnya, sedang muda-mudanya gitu. Sedang cantik-cantik, enggak. Pokoknya ketika suruh cabut udah. Nggak pakai protes tuh malaikat. Kenapa? Itulah yang disebutkan para malaikat adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, bal ibadum mukramun. Ya. Bal ibadum mukramun, bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ya. Nah, kalau kita lihat keyakinan orang di dalam memahami malaikat sebelum Islam, ya, maka di sana orang-orang jahiliyah di zaman apa? Jahiliyah, yaitu sebelum Rasulullah SAW diutus. Itu dikenal dengan masa apa? Jahiliyah. Kenapa masa jahiliyah? Karena mereka tidak menggunakan apa? Mereka melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Gitu. Maka kadang-kadang Islam itu menjadi antonim ya, bukan sinonim, antonim dengan apa? Jahiliyah. Hukum jahiliyah diantonimkan dengan hukum Islam gitu. Kalau iman itu lawannya apa iman? Al-iman. Iman lawannya apa sih iman? Al-kufru. Iman itu apa? Al-kufru. Al-kufru al-iman. Jadi al-iman diddul kufri. Jadi iman itu lawan kufur atau antonim. Antonim. Lawan kata. Kalau umpamanya disebutkan at-tauhid, al-ikhlas. Kenapa disebut ikhlas? Karena bertauhid hanya kepada Allah. Itu lawannya apa? Asyirku. Jadi orang yang bertauhid, ya, berarti dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Islam lawannya apa kalau begitu? Ya. Maka Islam itu ada yang mengatakan lawannya apa? Al-jahiliyah. Karena pada saat sebelum datang Islam di masa jahiliyah, maka orang menggunakan hukum jahiliyah. Apa hukmul jahiliyati yabghun? Apakah mereka menggunakan hukum-hukum jahiliyah? Nah, di masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah mereka menyangka bahwa para malaikat itu adalah banatullah. Mereka adalah anak-anak perempuan Allah. Jadi malaikat mereka menyangka apa? Orang-orang jahiliyah itu menyangka bahwa malaikat itu apa? Anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga digambarkan oleh kebanyakan manusia. Sehingga malaikat itu dibentuk gambarannya itu seperti peri ya, atau enggak peri? Kan perempuan peri ya, yang ada sayapnya, itu kan malaikat penolong ya. Jadi kalau ada anak kecil lagi nangis, dikasih permen, itu malaikat itu gitu. Itu gambaran tuh, gambaran apa orang-orang apa? Ya seperti itu. Mereka anggap itu adalah malaikat gitu. Maka dan itu kan ditonton oleh anak-anak kita, seakan-akan anak-anak kita melihat itu malaikat itu kan itu. Padahal itu apa? Merupakan pemahaman dari orang-orang jahiliyah yang mereka mengatakan annal malaikah banatullah gitu. Bahwa para malaikat itu apa? Anak-anak perempuan Allah. Padahal Allah SWT tidak apa? Tidak memiliki anak. Dan mereka juga berarti kalau mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, sementara mereka ketika memiliki anak perempuan, mereka bunuh langsung. Jadi orang-orang kafir Quraisy, ketika mereka memiliki anak, melahirkan anak perempuan, mereka bunuh.
Kenapa? Karena merasa apa? Aib ketika punya anak perempuan. Tapi justru hal ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu apa? Para malaikat itu apa? Anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala menolak pemahaman mereka. Orang-orang jahiliyah bahwa malaikat itu apa? Anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inatha. Dan mereka jadikan para malaikat itu adalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang inatha, perempuan. Ya, perempuan. Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan bagaimana penciptaan malaikat? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mereka akan dicatat bagaimana penyaksian mereka dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat lain, am khalaqnal malaikata inatsan wa hum syahiduna. Am khalaqnal malaika, apakah kami ciptakan malaikat itu menjadi perempuan? Wa hum syahidun, padahal mereka menyaksikan. Jadi ini apa? Persangkaan dari orang-orang jahiliyah bahwa malaikat itu apa? Anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga ditayangkan kalau kita lihat di TV-TV itu apa? Film-film di mana penayangan malaikat yang punya sayap dan juga apa bentuknya bentuk perempuan. Lalu nanti ada anak kecil yang sedang menangis diberikan apa? Dikasih permen atau macam-macam untuk apa? Wah, jadi apa? Ada malaikat penolong misalnya. Nah, ini apa? Gambarannya padahal nggak begitu gitu. Kemudian bagaimana mengimani para malaikat? Al-imanu bihim, al-imanu bil malaika huwa ruknus tsani min arkanil iman. Jadi beriman kepada para malaikat merupakan rukun iman yang keberapa tadi? Yang kedua dari rukun iman. Jadi mengimani malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua dan itu wajib. Itu wajib. Lalu kita tidak hanya cukup untuk pokoknya Anda beriman kepada malaikat, tidak cukup itu, tapi harus memahami tentang bagaimana malaikat yang wajib kita imani. Maka para ulama menjelaskan, wa makna dzalik disebutkan kalau begitu maknanya adalah at-tasdiqul jazim, di mana wajib bagi kita untuk membenarkan secara pasti, mengimani secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa? Memiliki malaikat yang Allah ciptakan, Allah adakan, Allah ciptakan dari cahaya. Jadi malaikat apa? Dari cahaya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nih malaikat. Para malaikat itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat itu tidak pernah berbuat apa? Berbuat maksiat, tidak pernah berbuat dosa. Pokoknya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dilaksanakan. Tidak entar sok. Beda dengan manusia. Kita pergi ngaji, tar. Kita sholat berjamaah, sok. Kita ngaji, tar. Jadi apa? Itu manusia tuh, tar sok gitu. Tapi malaikat enggak itu. Pokoknya senantiasa apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berbuat apa maksiat, tidak pernah membangkang atas apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tapi malaikat disebutkan oleh para ulama hanya memiliki taklifnya, bebannya itu hanya satu ibadah saja. Sedangkan manusia memiliki ibadah dengan berbagai macam ibadah manusia itu sangat kompleks ya. Kompleks apa? Apa majemuk yang benar nih? Bahasa Indonesianya. Sangat kompleks, tapi bukan kompleks blok 1, blok 2 gitu, bukan ini ya. Kan ada kompleks di mana tinggal di kompleks gitu. Bukan ini maksudnya ya. Jadi apa? Kompleks ini apa? Sangat majemuk gitu. Sangat variabel. Jadi malaikat itu ya, ibadahnya itu cuma satu. Tapi kalau manusia ibadahnya itu sangat apa? Sangat beraneka ragam deh kalau bahasa kita deh biar gampang. Sholat juga,
ngaji juga, baca Quran juga, puasa juga, berhaji juga, berzakat juga, bersodakoh juga, sujud juga, rukuk juga, banyak bertasbih juga. Itu apa? Ibadahnya manusia. Tapi malaikat cuma itu aja gitu. Bertasbih sampai hari kiamat. Ketika malaikat diperintahkan untuk apa? Bertawaf. Di Ka'bah Baitullah Mekah. Itu manusia kan bertawaf tuh. Nah di atasnya itu ada yang namanya Baitul Ma'mur. Dan di situ malaikat berkeliling juga. Ketika malaikat berkeliling, maka bergantian itu. Dan malaikat yang sudah berkeliling nggak balik lagi, bergantian lagi di situ. Itu aja kerjanya. Kalau kita kan mau apa? Manusia tuh bertawaf, sa'i, umroh, macam-macam kan. Nah, makanya manusia derajatnya bisa lebih mulia dari malaikat. Tapi juga bisa lebih hina dari binatang. Ini. Jadi derajat manusia bisa lebih mulia dari malaikat. Siapa itu? Para nabi. Rasulullah SAW itu memiliki derajat yang di atas malaikat. Malaikat Jibril bahkan disebutkan malaikat Jibril itu merupakan Abdulul Malaikah. Malaikat yang paling mulia siapa? Malaikat Jibril. Kalah derajatnya dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang merupakan Abdulul Makhluqat. Makhluk yang paling utama. Jadi Nabi kita itu disebut dengan Abdulul Makhluqat, makhluk yang paling utama. Kalah. Tapi juga manusia bisa lebih hina dari apa? Dari binatang. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami telah sediakan kebanyakan untuk neraka jahanam, kebanyakan dari manusia dan jin. Yang mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami Al-Qur'an, tidak dipakai untuk memahami Islam. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka juga punya telinga, tapi telinganya tidak dipakai untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Ulaika kal an'am. Mereka itu manusia, jin, layaknya seperti binatang. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat tamsil, mereka seperti binatang. Enggak sampai di situ. Balhum adallu. Bahkan mereka manusia lebih sesat dari binatang. Bukan hanya sekedar apa? Sama, tapi lebih sesat, lebih rendah derajatnya dari apa? Binatang. Kalau binatang melakukan mencuri ikan, kalau kucing mencuri ikan, itu sih apa? Memang kerjaannya. Kenapa? Orang nggak punya otak kan gitu. Namanya juga kucing gitu. Tapi manusia kan Allah SWT berikan. Makanya lebih sesat dari apa? Dari binatang. Binatang, ayam jago sama ayam betina, ketika ketemu pasti nyeredeng-nyeredeng. Nggak mungkin ayam jago sama ayam jago nyeredeng-nyeredeng. Atau ayam betina dengan ayam betina apa? Tahu nggak nyeredeng-nyeredeng itu? Deket-deketin itu. Tapi manusia sekarang ini ada. Laki sama laki, nyeredeng-nyeredeng. Perempuan sama perempuan, nyeredeng. Ini bahasa saya nih, nyeredeng. Apa nyeredeng? Saya nggak tahu deh, pokoknya nyeredeng-nyeredeng udah paham aja dah gitu. Nah inilah apa? Jadi makanya balhum adallu, bahkan lebih sesat, lebih jelek, lebih buruk dari binatang. Artinya apa? Manusia bisa lebih mulia dari malaikat, tapi bisa lebih hina dari apa? Binatang. Padahal, kenapa? Karena Allah SWT ciptakan berbagai macam ibadah yang diberikan oleh Allah SWT kepada apa? Manusia. Beda dengan malaikat. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya udah Isya. Dan mudah-mudahan kita lanjutkan lagi nih. Masih bagaimana cara beriman kepada malaikat. Bukan hanya sekedar saya beriman kepada malaikat, tapi juga kita harus memahami cara beriman kepada malaikat. Maka nanti akan dibahas di dalam kitab Tauhid ini. Kita tutup. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.